Hey guys, kita lagi mau TW nih ke Museum Satria Mandala. Ya, Berapa lama perjalanan? kira-kira sih 30 menitan ya. Jadi langsung aja ya guys, kita OTW. Museum Satria Mandala itu terletak di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan. Jadi buat kamu orang Bekasi, jaraknya masih oke kok, tidak terlalu jauh kan? By the way, untuk menuju ke Museum Satria Mandala, selain pakai kendaraan pribadi, kalian juga bisa pakai KRL atau busway loh. Tapi kalau mau simple sebetulnya bisa pesen Gojek, Grab atau yang sejenisnya sih. Tinggal klik, duduk manis, tak taunya nyampe deh. Tiket masuk ke sana cuma 5.000 aja. Worth it banget loh kalau dengan sejarah yang kita dapat di Museum Satria Mandala. Oke guys, sekarang aku udah berada di Museum Satria Mandala. Ini keren banget ya, kalian wajib cobain. Lihat tuh, ada pesawat tempur beserta rudalnya. Terus ada kapal perang beserta persenjataannya. Terus ada alutsista. Ini keren banget. Pokoknya the best. Yuk ikutin aku terus ya. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1997 dan memiliki luas area sekitar 56.000 meter persegi atau sekitar 5,6 hektar. Oke guys, ini senjata pertama yang kita bahas. Dalam Perang Dunia Kedua, meriam ini ditinggalkan oleh sekutu di daerah Aceh. Lawan tentara di daerah Aceh Timur, menumpas pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, menumpas RMS di Maluku, menumpas DI dan TII di lemah Gunung Serandil Banyumas, menumpas pemberontakan Batalion Infanteri 426 Munawar di daerah Salai, Yogyakarta. Di area luar ada beberapa spot menarik yang bisa dikunjungi seperti pesawat tempur dan juga kapal perang. Di setiap spotnya disediakan detail informasi sejarah dari alutsista yang bisa kalian baca. Ada juga loh beberapa senjata pertahanan udara ataupun laut. Nah, ini dia pintu masuk pertama ke dalam museumnya. Awalnya gedung ini adalah rumah salah satu istri Presiden Soekarno yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Disinilah sejarah perjuangan TNI tidak hanya diceritakan, tapi dihidupkan melalui diorama spektakuler. Terdapat lebih dari 20 diorama yang menggambarkan berbagai momen penting dalam sejarah militer Indonesia. Mulai dari proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Oke, ini guys, ini adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kayak gini situasinya. Ini masa revolusi 1945 sampai 1949 ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pertumbuhan organisasi Angkatan Bersenjata Indonesia, pertempuran awal kemerdekaan, dan ya ini topik terakhir yaitu konser senjata. Ini adalah diorama kedua ya. Yang ngomongin namanya diorama. Ini pembentukan Badan Keamanan Rakyat 22 Agustus 1945 ya. Nah,
Ini guys nih. Oke, kalau ini adalah masa para Lementan. Masa Lementan. Dari 1949 sampai 1959. Ini ada beberapa topik perkembangan organisasi Angkatan Bersenjata Indonesia, terus operasi keamanan dalam negeri, perang kemerdekaan Indonesia ini. Ini dapurnya. Diorama bukan hanya pajangan, ia adalah jendela waktu, membantu generasi muda untuk memahami betapa mahalnya kemerdekaan. Ambarawa itu apa Ambarawa? 12 sampai 15 Desember 1900. Oke guys, ini adalah lanjutan dari diorama tadi, Bandung Lautan Api ya guys. Ini adalah pembakaran Belanda terhadap Bandung ya guys. Masih banyak diorama lainnya. Stay tune terus ya guys. Dan ini diorama tentang proses pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setiap diorama dibangun dengan detail yang luar biasa. Figur, pakaian, ekspresi, dan tata letak dibuat semirip mungkin dengan kondisi aslinya, agar kita bisa benar-benar merasakan semangat perjuangan para pahlawan. Ini jelas rekomen banget sih. Coba sempatkan kesini ya untuk mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Bisa cari di YouTube ya, kalian bisa nonton. Pokoknya rekomen lah. Nah ini nih dia suasana Surabaya. Ini ada foto Panglima TNI dari masa ke masa, tapi belum update nih guys. Hanya baru sampai Jenderal Yudo Margono yang menjabat sampai tahun 2023. Di sini kita bisa melihat evolusi tanda pangkat TNI dari masa ke masa, dari pangkat prajurit hingga jenderal. Masing-masing punya sejarah dan makna yang mendalam. Selain bentuk dan warna yang khas, tanda pangkat mencerminkan struktur dan jenjang karir militer. Menariknya, di ruangan ini juga dijelaskan perubahan desain pangkat yang terjadi seiring waktu, menyesuaikan dengan perkembangan organisasi TNI. Sekarang kita sedang berada di ruangan senjata pada masa penjajahan.
kendaraan berat yang dipakai TNI saat revolusi ya guys. Ada beragam nih. Ini contohnya mungkin Panzer. Terus ada bagian bawah tank dari sini ya, di bawah tank dan lain-lainnya guys. Pokoknya banyak. Yang gitu guys, pokoknya banyak. Kalian wajib kesini sih. Museum Satria Mandala itu keren banget. Kalian bisa belajar sejarah bangsa Indonesia dan dengan begitu kalian bisa lebih mencintai bangsa kalian. Oke guys, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.